Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di dalam materi yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana proses instalasi Windows Server, kita sudah belajar bagaimana konfigurasi web ya, entah itu di IIS ataupun menggunakan Apache. Kita juga sudah belajar bagaimana kita konfigurasi DNS server. Nah, sekarang kita akan belajar untuk konfigurasi DHCP server ya, DHCP server. Nah, ada yang bisa kasih tahu apa fungsi DHCP server? Ada yang bisa bantu saya apa fungsi dari DHCP server? Gimana? Gimana Maria? Kira-kira DHCP server fungsinya apa? Kalau Maria. Itu untuk kita mau distribusi yang IP address ke Distribusi IP pelanggan. address. Oke. Oh ya, Anda wajib menyalakan kamera ya 15 menit. Itu saya sudah sampaikan lalu atau belum ya? Jadi setelah kelas dimulai, itu 15 menit pertama silakan Anda nyalakan kamera. Jadi kalau sudah 15 menit ya silakan dimatikan ya. Jadi distribusi IP. Ada yang lain? Kalau Reisa gimana? Reisa? DHCP server itu untuk apa kegunaannya? Kalau DHCP server. Ya, silakan Reisa. Tidak ada suara? Yanis? Oke, kalau Aldian gimana Aldian? Apa Sir? Memberikan kemudahan Sir, Memberikan kemudahan dalam hal apa? DHCP server. proses komunikasi Sir, Proses komunikasi bagaimana komunikasi Aldian? data pada komputer. Bagaimana itu proses komunikasi data itu Aldian? Saya belum menemukan keywordnya di situ untuk DHCP server. Gimana Aldian? Belum ya? Jadi saya belum menemukan keywordnya. Kalau Yanis gimana? Yanis sudah bisa itu mikrofonnya? Belum ya? Kalau Gracia gimana Gracia? DHCP server fungsinya apa itu? Gimana? Distribusi IP. Distribusi IP, ya sama dengan Maria ya. Kalau Francisco gimana? Mungkin lebih ke memberikan atau mengatur alamat IP. Memberikan atau mengatur alamat IP. Oke, jadi benar ya DHCP server ini dia hubungannya dengan IP. Anda masih ingat apa itu DHCP kepanjangannya? Jadi di sana ada dynamic ya. D itu kepanjangan dari dynamic. Jadi fungsi dari DHCP server adalah untuk ya memberikan atau menyewakan ya IP kepada klien dengan ada durasi waktu. Kenapa ada durasi waktu? Karena ada kata dynamicnya. Dynamic itu kan berubah-ubah, ya kan? Jadi kita itu memberikan IP ya kepada klien kan ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan IP statik ya. Yang kedua kita bisa menggunakan IP dynamic. Oke. Nah, IP statik itu kita konfigurasi manual. Ya, kalau Anda punya klien cuma 1 2 ya, 1 2 3 ya atau sampai 10 ya bisalah Anda config secara manual atau menggunakan IP statik. Tetapi kalau klien Anda sudah 200-an ya, 300-an, Anda mau config satu-satu ya secara statik. Nah, itu tidak efisien, maka muncullah ini DHCP server. Jadi dia akan memberikan klien itu IP secara otomatis ya, tetapi sifatnya berubah-ubah atau dynamic. Makanya D itu di DHCP adalah dynamic. Nah, berubah-ubahnya kapan ya? Atau setiap berapa waktu? Itu tergantung dari konfigurasi list duration yang kita lakukan pada saat kita konfigurasi DHCP server. Gitu ya. Nah, mungkin saya akan berikan contoh langsung sambil kita konfigurasinya bagaimana ya. Mudah-mudahan sudah bisa kelihatan ya. Jadi contoh ini IP saya ya, IP saya tunjukkan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Sudah kelihatan ya? Oh, saya belum share sebentar, maaf. Saya share dulu screen saya. Oke, jadi misalkan saya menggunakan IP WiFi ya.
tetap saya akan dapat IP. Jadi kalau saya cek ya, saya cek ya. Saya cek ini saya dapat IP sekian ya. Apakah saya dapat IP dari DHCP? Yes. Saya dapat IP dari DHCP server. Bentar, saya quit dulu Telegramnya. Nah, tujuan dari DHCP server, dia akan memberikan kita IP. Oke, jadi yang pertama IP, kemudian dia akan memberikan kepada kita subnet ya, subnet mask. Lalu akan diberikan juga gateway ya. Kalau misalkan Anda di jaringan atau network Anda itu menggunakan gateway ya atau menggunakan router, nanti Anda bisa konfigurasi ini. Lalu dia akan memberikan kepada kita DNS. Jadi ingat ya, ada 4, IP ya, IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, lalu dapat gateway-nya, dan lalu dapat DNS servernya. Jadi ini adalah tujuan kita konfigurasi DHCP server nanti. Jadi dia akan memberikan list ini ya, IP, subnet mask, dan sudah saya sebutkan tadi. Oke, sekarang bagaimana caranya di Microsoft Windows Server ya. Jadi silakan Anda buka ya, Windows Server Anda ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi DHCP server. Ya, seperti biasa, untuk menambahkan roles ya atau paket atau features, Anda bisa masuk ke Server Manager. Oke. Server Manager, jadi kita akan tambahkan feature dari apa? DHCP server. Oke. Kita add roles. Seperti biasa, next ya. Gunakan role base, ini IP kita ya. Jadi IP server kita static 7.1. Di next, lalu silakan pilih yang DHCP server ya. Add feature, next. Di next saja. Next, lalu install. Silakan kita tunggu. Jadi konfigurasinya gampang ya. Cuman next saja. Baik itu untuk roles-nya, dan nanti sebentar untuk konfigurasinya itu mudah. Tinggal kita next saja. Kita tunggu ya. Saya ada record atau enggak ini? Oh, ada. Baik, kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. Nah, untuk mengakses di mana tempat untuk konfigurasinya sama semua ya. Di mana? Administrative Tools. Lalu silakan cari DHCP. Ini ya. Kalau yang lalu kan kita config DNS dari sini kan. Nah, sekarang dari DHCP. Oke, ini window DHCP. Anda perhatikan di sini. Anda bisa konfigurasi DHCP untuk IP versi 4 dan IP versi apa? 6 ya. Nah, di materi kita mau konfigurasi dulu untuk IP versi 4. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat scope ya. Apa itu scope? Scope adalah rank IP address ya yang kita berikan kepada klien. Jadi mau berapa IP berapa sampai berapa. Itu namanya scope. Jadi kita akan membuat scope. Oke, perhatikan ya. Jadi Anda bisa klik kanan di IP versi 4 sini. Anda bisa klik kanan lalu klik new scope. Ya, nanti akan muncul wizardnya seperti ini. Silakan di next. Ini name-nya scope ini name-nya apa? Terserah ya, Anda mau namakan apa. Kalau saya misalkan namakan sama seperti DNS ya, misalkan comnet.org. Anda mau taruh description silakan ya. Ini di contoh ini saya tidak taruh description-nya. Lanjutnya silakan klik next. Nah, ini sekarang. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi ya, sebentar. Masih ada tidak? Oke. Nah, jadi untuk step ini, oke, perhatikan ya. Untuk step ini itu akan memberikan IP address dan subnet mask. Anda perhatikan ya. Jadi di sini di
di window ini atau di wizard ini itu akan memberikan ini IP dan subnet mask. Oke, jadi untuk IP dan subnet mask diberikan di sini. Oke. Nah, start IP address ini adalah harus satu network dengan kita punya server. Ya, server kita kan 192.168.7.1 dengan menggunakan netmask default. Ya, berarti kalau Anda mau gunakan itu harus di luar dari IP server. Kenapa? Karena nanti ada klien yang mau dapat IP server, nanti bisa bentrok. Nah, ada lagi teorinya untuk IP ya, IP pertama yang valid sampai IP ke-10 yang valid ya, itu biasanya digunakan oleh perangkat-perangkat network. Jadi kalau mau Anda bisa mulai dari 11 atau Anda bisa majukan lagi. Jadi untuk kita punya contoh, saya mau mulai dari 11 ya, karena 7.1 sampai 7.10 itu di reserve untuk untuk perangkat-perangkat network. Jadi saya mau kasih 168.7.11 ya. Artinya klien saya itu akan mendapatkan IP mulai dari 7.11 sampai berapa? 168.7. Nah, kalau kita belajar kelas C ya untuk network /24 itu berarti kita sampai di 254 ya, 254. Kenapa bukan 255? Karena 255 kan broadcast. Jadi Anda tergantung ya, Anda mau buat berapa klien Anda. Jadi ini maksimumnya sampai 254 ya, sampai 254. Nah, biasanya di soal ujian saya biasa menuliskan berikan IP kepada klien sebanyak 20, sebanyak 32. Berarti Anda bisa menghitung ya dari 11 sampai dari 11 mulai dari 11 untuk dapat 20 klien berapa. Nah, misalkan saya mau saya bikin saja sampai 20 ya. Misalkan ya, atau 20 ya, 20 ya, 20. Oke. Jadi klien saya itu hanya bisa mendapatkan IP ini ya, 11 sampai 20. Kalau sudah dipakai semua, maka yang lain tidak akan dapat IP. Ya, yang lain tidak akan dapat IP karena sudah habis. Karena saya hanya reserve, saya hanya memberikan scope, saya hanya mendistribusikan scope IP hanya mulai dari 7.11 sampai 7.20. Oke. Ini dia akan kalau Anda menggunakan subnetting, saya juga biasa di ujian akan buat subnet ya. Subnet berapa ini Anda mendapat IP. Jadi tergantung subnet masing itu tergantung ini ya. Kalau Anda buat /25 maka subnetnya akan berubah. Harusnya ini sudah dipelajari di Computer Network 1 ya, tentang subnet. Ya, kita gunakan default saja ya. Setelah itu di next. Nah, ini exclusion ini kalau misalkan Anda mau ya, dari sebenarnya kalau kita gunakan tadi kita hanya sudah keluarkan 1 sampai 10 ya. Itu kita bisa tidak mengisi ini exclusion. Tapi kalau misalkan ada IP di range yang sudah Anda bagikan, tetapi ada beberapa IP yang Anda mau keluarkan dan tidak mau berikan, bisa. Anda bisa gunakan ini. Ya, exclusion. Jadi kita next saja. Nah, list duration. Nah, list duration ini adalah berapa lama klien itu menggunakan IP ini. Nah, inilah yang disebut dengan dynamic. Kenapa dia berubah-ubah? Karena ini list duration. Kalau misalkan saya setting 8 hari ya, maka 8 hari akan mendapatkan IP itu. Ya. Selanjutnya bisa nanti akan dapat IP lain. Jadi saya biarkan default saja ya, 8 hari. Kita next. Ini default saja. I want to configure this option now. Next ya. Nah, ini router. Apa ini router? Jadi kalau di contoh tadi ya, ini kan IP dan netmask tadi sudah. Nah, di dalam window atau di dalam wizard router ini, dia akan memberikan ini, default gateway. Ya, default gateway. Jadi misalkan kalau kita menggunakan router, Anda bisa taruh IP dari router di sini. Ya, nanti saya berikan bukan konfigurasi DNA ya, atau skema sederhana bagaimana network dengan menggunakan ini router. Ya, tapi kali ini kita tidak ada router, jadi ini kita biarkan kosong ya. Kita biarkan kosong saja. Di next. Nah, ini DNS. Oke. Jadi tadi itu IP sudah ya di wizardnya, subnet masknya sudah, gateway sudah, sekarang DNS. Ya, DNS. Nah, karena kebetulan DNS server kita berada di server yang sama, dia langsung otomatis deteksi. Ya. Anda lihat di sini ya. Kalau dia tidak otomatis seperti ini, Anda bisa tambahkan secara manual ya. Anda bisa tambahkan secara manual, lalu bisa klik add. Atau misalkan saya remove ya. Anda bisa tambahkan secara manual, lalu klik add. Nanti dia akan verify kalau misalkan memang benar ada DNS server di sini. Ya. Dan sudah jalan. Makanya Anda harus cek ya apakah DNS server sudah jalan. Nah, kalau ada DNS server di sini, maka akan
masuk ya IP ini. Di next ya. Ini Win server kita kosongkan saja. Next ya. Lalu langsung diaktifasi scope ini, next, lalu finish. Sudah selesai. Ya. Nanti saya akan tunjukkan Anda bisa membuat Anda punya virtual box ini ya, Windows Server di dalam virtual box ini itu menjadi networknya menjadi bridge. Oke, menjadi bridge. Lalu Anda coba colokan kabel. Kita sebenarnya kalau tetap muka kita harus uji coba ini. Jadi ada di HCP server, kita colokan kabel ya, kabel kita sambungkan ke switch, lalu kita sambungkan komputer-komputer. Maka pasti komputer-komputer lain kita akan mendapatkan IP. Nah, untuk melihat siapa saja yang sudah mendapatkan IP, itu Anda bisa cek di sini nanti ya. Di scope lalu di address lists. Nanti kalau ada klien kita yang sudah mendapatkan IP, maka ini akan terisi ya. IP address kita, kemudian hostname dari komputer yang dapat IP ya, berapa lama dia dapat. Ini akan muncul di sini. Address lists. Saya bisa tunjukkan kepada Anda nanti. Walaupun tidak menggunakan kabel, kita menggunakan dari virtual machine yang satu ke virtual machine yang lainnya. Tetapi ini sangat mengkonsumsi resources dari komputer Anda. Ya. Mungkin saya akan demokan saja untuk Anda bisa sampai sini. Atau kalau Anda di rumah ada kabel atau ada lebih dari satu perangkat komputer, Anda bisa langsung menggunakan kabel. Ya, pasti ini akan terisi ini di address lists. Gitu ya. Oke, jadi untuk DHCP server ya, materinya sampai di situ. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda modulnya ya, modulnya.